Pilot Aljazair terbangkan Su-57 Rusia. Akhirnya, teka-teki Su-57 yang kabarnya dijual ke Aljazair mulai menampakkan titik terang. Hal ini diungkapkan oleh saluran resmi media pemerintah Aljazair, Aljazair TV pada tanggal 12 Februari tahun 2025. Yang mengunggah video pilot Aljazair tengah menjalani pelatihan di Rusia mengoperasikan Su-57 yang disaksikan langsung oleh Presiden Aljazair dan pejabat militer tinggi lainnya. Yang menandai langkah signifikan dalam modernisasi militer Aljazair dan menegaskan hubungan pertahanan negara itu dengan Moskow semakin erat. Dalam video yang dikeluarkan oleh TV Aljazair tersebut, terlihat atas militer Aljazair dan Rusia duduk di satu meja bersama. Setelah itu memperlihatkan jet tempur Su-57 yang disebut dibawa oleh pilot dari Aljazair dalam pelatihan bersama dengan bimbingan dan instruksi dari perwira penerbangan Rusia. Disebutkan dalam unggahan tersebut, pelatihan pilot Aljazair di Rusia menandai fase penting dalam akuisisi Su-57 oleh Aljazair. Pelatihan pilot asing pada pesawat tempur canggih merupakan proses rumit yang tidak hanya melibatkan penguasaan karakteristik penerbangan pesawat, tetapi juga pemahaman radar, sistem persenjataan, dan kemampuan peperangan elektroniknya. Mengingat Su-57 menggabungkan teknologi siluman dan avionik mutakhir, pelatihan ini memastikan bahwa pilot Aljazair akan sepenuhnya mampu mengintegrasikan pesawat tempur tersebut ke dalam operasi angkatan udara mereka. Selain itu, pelatihan ini menunjukkan bahwa Aljazair telah merampungkan pengadaan Su-57, yang memperkuat posisinya sebagai operator internasional pertama yang dikonfirmasi. Untuk diketahui, Aljazair secara historis telah memelihara hubungan pertahanan yang erat dengan Rusia, yang mengandalkan perangkat keras militer buatan Rusia selama beberapa dekade. Sehingga akhirnya menghasilkan akuisisi Su-57 yang disetujui. Terlebih, Aljazair berupaya memodernisasi angkatan udaranya dan mempertahankan keunggulan teknologi atas musuh-musuh regionalnya yang menggunakan alat tempur odong-odong buatan Amerika Bangsrat. Tercatat, Angkatan Udara Aljazair mengoperasikan sejumlah besar pesawat Rusia, termasuk pesawat pengebom Su-30 MKA dengan jumlah 73 unit, MiG-29 dengan jumlah 46 unit, dan Su-24 dengan jumlah 22 unit. Sehingga penambahan Su-57 ke dalam armadanya merupakan lompatan maju yang substansial, yang memberi Aljazair kemampuan siluman yang canggih dan kewaspadaan situasional yang lebih baik di medan perang. Sejumlah analis militer Rusia menyebutkan, implikasi strategis dari kesepakatan ini sangat luas. Akuisisi Su-57 oleh Aljazair secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di Afrika Utara, khususnya dalam kaitannya dengan pesaing utamanya Maroko. Terlebih lagi, Angkatan Udara Kerajaan Maroko baru-baru ini meningkatkan armadanya dengan jet tempur F-16 tipe Labubu Viper yang dimodernisasi, dan sedang dalam proses memperoleh persenjataan barat yang canggih. Termasuk pembelian F-35, namun sayangnya hal tersebut masih dalam pertimbangan dari pihak Amerika. Selain itu, bagi Aljazair sendiri, kombinasi Su-57 dengan kemampuan siluman, sensor canggih, dan kemampuan manuver yang tinggi memberi Aljazair keuntungan besar, yang berpotensi memicu babak baru dalam perlombaan senjata regional di Afrika. Sedangkan bagi Rusia sendiri, keberhasilan ekspor Su-57 ke Aljazair merupakan tonggak penting. Terlebih lagi, program Su-57 menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan dan kendala anggaran. Di mana dengan hadirnya Aljazair, maka Rusia telah mendapatkan pembeli internasional pertama yang akan memberikan kredibilitas pada kelayakan pesawat itu di pasar global. Dan mendorong negara lainnya untuk memiliki jet tempur ini, terutama bagi negara-negara BRICS dan negara yang tidak bersahabat dengan Paman Sam Bangsat. Di mana sumber Rusia baru-baru ini menyebutkan, Aljazair adalah batu loncatan besar, yang akan mendorong India, Vietnam, atau Uni Emirat Arab, untuk mempertimbangkan pesawat itu untuk armada mereka sendiri. Terkait pilot Aljazair yang sedang berlatih dengan Su-57. Surat kabar Aljazair menyebutkan, bahwa keputusan untuk melatih pilot Aljazair di Rusia juga menyoroti perencanaan logistik dan operasional yang diperlukan untuk integrasi Su-57 yang lancar di Aljazair. Pelatihan pilot asing pada platform canggih semacam itu membutuhkan kerjasama yang ekstensif antara pejabat militer Aljazair dan Rusia. Hal ini juga menyiratkan bahwa Aljazair telah berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penyebaran Su-57, termasuk perawatan, logistik, dan integrasi senjata.
Selain itu, mengingat kompleksitas pesawat tersebut, Aljazair mungkin juga mencari dukungan tambahan dari perusahaan pertahanan Rusia untuk pemeliharaan dan peningkatan jangka panjang. Selain itu, konsekuensi geopolitik dari kesepakatan yang meluas antara Aljazair dan Rusia akan mendorong anggota NATO, khususnya Prancis dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemitraan militer dengan Maroko dan negara-negara Afrika Utara lainnya untuk mengimbangi kekuatan udara Aljazair yang terus meningkat. Di mana hal ini juga dapat memengaruhi prospek ekspor pesawat tempur generasi kelima barat, seperti sang odong-odong F-35, di kawasan tersebut. Selain itu, seiring dengan semakin dekatnya pengiriman Su-57 dan pelatihan langsung, maka Angkatan Udara Aljazair berada di ambang transformasi yang signifikan untuk mengalahkan Maroko yang saat ini masih dalam mimpi memiliki F-35 apalagi berlatih dengan jet tempur terkuat di brosur tersebut. Di mana dengan implikasi regional dan global, masuknya Su-57 ke dalam persenjataan Aljazair telah menandai momen yang menentukan dalam evolusi kekuatan udara Afrika Utara. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat posisi strategis Aljazair, tetapi juga memperkuat pengaruh Rusia di pasar pertahanan global. Apakah Indonesia tertarik dengan jet tempur satu ini? Silakan perang interupsi pada kolom komentar.